Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Ivlora Keransyah. Nama saya Zulkarnain Tarigan. Nama saya Angela Permata Dehan. Nama saya Akil Hayya Masari. Nah, di sini kami akan membahas perusahaan Nokia. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko. Tonton sampai habis yuk! Nokia. Siapa sih yang nggak tahu Nokia? Kalian semua pasti tahu kan apa itu handphone Nokia? Pada tahun 2000-an, Nokia adalah raksasa industri ponsel dengan pasang pasar yang mendominasi hampir di seluruh dunia. Nokia hampir dikenal di seluruh dunia karena memiliki keawetan dan memiliki ketahanan baterai yang kuat. Model seperti Nokia 3310 menjadi ikon dan banyak orang melihat Nokia sebagai pelopor inovasi dalam industri telekomunikasi. Namun, di balik masa kejayaan itu, ada beberapa masalah yang perlahan-lahan menggerogoti perusahaan Nokia. Yuk, mari kita bahas 6 penyebab bangkrutnya perusahaan Nokia. Yang pertama, lambat bergerak. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar. Tapi OS tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Nokia ngotot mempertahankan OS tersebut karena eksklusif. Namun Android lebih diterima oleh konsumen. Nokia yang lambat beralih ke Android perlahan ditinggalkan oleh konsumen mereka. Yang kedua, tidak peduli konsumen. Seiring kehadiran Android, platform Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjelajah ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Yang ketiga, tidak mau inovasi. Dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langka dan keputusan mereka berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki, namun gagal dan merencanakan perkembangan selanjutnya. Ini karena mereka tidak mau berinovasi dan menyambung platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. Yang keempat, tidak mau mendengar konsumen. Perusahaan seharusnya terbuka dengan saran dan kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik. Ada yang menyebut C-level Nokia mendapat laporan yang baik-baik saja dari bawahannya. Tapi, ada juga yang mendapatkan bahwa para direksi Nokia saat ini keras kepala. Yang kelima, terlalu fokus di hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya. Padahal software sama pentingnya dengan hardware. Yang keenam, melebih-lebihkan produknya. Nokia melebih-lebihkan nilai mereknya. Mereka percaya bahwa orang masih akan berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia. Sayangnya mereka terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing. Itu dia 6 penyebab bangkrutnya Nokia. Setelah kita mengetahui ke-6 penyebab bangkrutnya Nokia, kita pasti sudah tahu kan siapa sih pihak-pihak yang dirugikan? Mari kita bahas yuk. Yang pertama, karyawan. Dilansir dari kompas.com, ada 14.000 karyawan yang di-PHK akibat restrukturisasi dan penutupan divisi ponsel Nokia. Nah, di sisi lain karyawan yang tetap bekerja di Nokia, mereka mengalami penurunan motivasi dan kepercayaan terhadap perusahaan Nokia. Yang kedua adalah pemegang saham dan investor. Pemegang saham dan investor mengalami kerugian besar akibat penurunan nilai saham Nokia ketika perusahaan kehilangan pangsa pasar dan mengalami kerugian operasional. Ketidakpastian investasi mungkin menjadi lebih berhati-hati atau skeptis dalam berinvestasi di perusahaan teknologi lainnya, mengingat risiko besar yang ditunjukkan oleh kasus Nokia. Yang ketiga adalah pemasok dan mitra bisnis. Pemasok yang sebelumnya menyediakan komponen atau bahan baku untuk produk Nokia mengalami penurunan permintaan yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi mereka. Mitra bisnis yang bekerja sama dengan Nokia dalam berbagai proyek mungkin kehilangan kontrak, sehingga berdampak negatif pada keberlangsungan bisnis mereka. Dengan demikian, apa sih solusi untuk Nokia? Mari kita bahas yuk solusinya. Lalu berinovasi. Seperti yang kita ketahui, CEO perusahaan Nokia bilang bahwa mereka tidak pernah membuat kesalahan. Padahal tanpa disadari mereka sudah melakukan kesalahan yang besar, di mana mereka berhenti untuk berinovasi dan merasa puas dengan produk mereka. Jika Nokia berinovasi dengan majunya perkembangan zaman, mungkin sejarahnya akan berbeda. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan bisnis. Jangan takut gagal, sebaliknya lihatlah kegagalan sebagai pelajaran berharga. Analisis apa yang salah, belajar darinya, dan terapkan perbaikan di masa depan.
Nah, setelah kalian menonton video tersebut, kalian sudah paham kan alasan mengapa perusahaan Nokia bangkrut. Sekian dari video kami, jangan lupa like, komen, Subscribe Dan share. Bye bye.